Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa bi atharihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada sore hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita terkait dengan doa nabawi, dan kita masih mempelajari bentuk dari doa iftitah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah mempelajari kurang lebih 6 bentuk atau ragam dari doa ini, dan insyaallah kita akan mempelajari di sore hari ini untuk ragam yang ke-7. Doa ini seperti yang saya sebutkan dalam catatan yang telah dibagikan kepada ibu sekalian, diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu juga Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Imam At-Tirmidzi, yang bersumber dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan bahwa aku pernah bertanya kepada Aisyah. Aisyah ini adalah salah satu dari istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Ummahatul Mukminin, ibunya kaum yang beriman, kita semuanya. Abu Salamah ini mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, dengan bacaan apakah Nabi membuka atau memulai sholatnya di malam hari? Dengan bacaan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membuka atau memulai sholatnya di malam hari? Ketika ditanya pertanyaan ini oleh Abu Salamah, maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala mengatakan atau menjawab, kalau sholat di malam hari biasanya beliau sallallahu alaihi wasallam membuka sholatnya dengan membaca doa ini, yaitu Allahumma Rabb Jibril wa Mikail wa Israfil Fatir as-samawati wal ard alim al-ghaibi wash-shahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqqi bi-idhnik innaka tahdi ila siratin innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Yang maknanya kurang lebih, wahai Allah, Rabb Jibril, Mikail, dan Israfil, pencipta langit dan bumi, Zat yang maha mengetahui ghaib dan yang nyata, Engkaulah yang memutuskan perkara yang diperselisihkan di antara hamba-hambamu. Tunjukkanlah kepadaku yang hak dalam perkara yang diperselisihkan tersebut dengan izinmu. Sesungguhnya Engkau memberi petunjuk siapa yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Demikian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bagian dari doa iftitah, sehingga hal pertama yang bisa kita ambil faedah darinya adalah disyariatkannya bagi kita semuanya untuk membaca doa ini kita ketika mengawali sholat kita setelah takbiratul ihram. Ini hal yang pertama. Dari mana ini ditunjukkan? Karena ini ternyata adalah apa yang diucapkan oleh Nabi SAW
sebagaimana yang dinukil oleh salah seorang istri beliau, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka ini menunjukkan bagian dari apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di samping bahwa ini menunjukkan disyariatkannya untuk membaca doa ini, juga menunjukkan kesemangatan orang-orang yang baik yang hidup di zaman dahulu sebelum kita, baik mereka itu dari kalangan para sahabat Nabi maupun para pengikut beliau. Mereka ini adalah orang-orang yang semangat di dalam meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal ucapan, demikian pula dalam hal perbuatan, mengikuti petunjuk-petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selayaknya kita juga sebagai umat beliau memiliki semangat yang sama seperti halnya mereka ini, orang-orang yang merupakan generasi terbaik yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti halnya Abu Salamah ini, dia bertanya tentang amalan yang sederhana ini, yaitu berupa doa. Apa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau memulai sholatnya setelah takbiratul ihram. Kemudian apa yang kita ambil pelajaran dari Aisyah? Ternyata Aisyah ketika ditanya tentang bagaimana Rasulullah SAW itu ketika mengawali sholatnya di malam hari, Aisyah menuturkan kepada kita, menceritakan kepada kita tentang bagaimana Rasulullah SAW mengucapkan doa tersebut. Maka ini juga menunjukkan kesungguhan Aisyah di dalam menghafal. Karena tidak disebutkan bahwa Aisyah radhiyallahu taala itu ibu kemudian ketika ditanya oleh Abu Salamah ini, kemudian izin dulu mengambil catatan. Tidak kemudian izin dulu mengambil catatan. Kalau di zaman dulu belum ada seperti di zaman kita itu yang mempermudah ilmu itu dicatat. Sekarang ada pulpen, ada sarana komputer bisa menyimpan kata-kata dan seterusnya. Kalau zaman dulu masih dalam bentuk lembaran-lembaran, memanfaatkan seperti misalnya daun pelepah kurma begitu kemudian tulang belulang digunakan juga untuk mencatat tulisan untuk menjaga ilmu itu. Namun di zaman kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah sehingga apa yang yang jauh sekali sebelum zaman kita, di zaman Nabi SAW, kita bisa membacanya sekarang, mengetahuinya sekarang melalui jasa para ulama yang mengumpulkan hadis-hadis ini. Maka ini menunjukkan bagian dari sebuah kesungguhan yang dicontohkan oleh para sahabat dan para sahabat yang mencontohkan itu bukan hanya dari kalangan laki-laki saja. Kalau tadi Abu Salamah ini adalah contoh seorang sahabat laki-laki yang memiliki kesungguhan untuk bertanya, karena dengan bertanya ini ibu bisa menjadi sarana untuk mengetahui. Oleh karena itu dikatakan as-su'alu nisful ilmi. Jadi bertanya itu adalah setengah dari ilmu, bagian dari cara untuk mendapatkan ilmu. Maka dari itu juga kita dianjurkan bila mana kita tidak mengetahui tentang satu hal, kita dianjurkan untuk bertanya. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlu dzikri, maksudnya adalah para ulama yang mengetahui sesuatu yang belum kita ketahui. In kuntum la ta'lamun, ketika kalian tidak mengetahui. Maka ketika kita tidak mengetahui tentang sesuatu terkait dengan syariat kita, maka kita dianjurkan, sangat ditekankan untuk bertanya
Dan bertanya ini tidak sembarangan, yaitu tidak kepada semua orang, tetapi orang tersebut adalah tertentu, yaitu orang-orang yang berilmu, ya, orang-orang yang mengetahui tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini bagian dari keteladanan bahwa mereka, para sahabat itu, orang-orang yang baik itu, orang-orang yang saleh itu mencontohkan kepada kita bahwa tidak ada rasa malu untuk bertanya, tidak ada rasa malu untuk bertanya. Dan sekalipun pertanyaan itu diajukan kepada lawan jenis. Coba ibu lihat di sini, siapa yang bertanya? Abu Salamah. Abu Salamah laki-laki perempuan ibu? Laki-laki. Terus siapa yang ditanya ibu? Siapa yang ditanya? Dalam cerita ini siapa yang ditanya? Aisyah. Ya, yang ditanya siapa? Aisyah. Aisyah itu laki-laki perempuan? Perempuan. Jadi dalam hadis ini contoh bahwa laki-laki bertanya kepada seorang perempuan. Bertanya kepada seorang perempuan. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah bagi seorang laki-laki bertanya kepada seorang perempuan terkait dengan perkara yang belum diketahuinya. Dan juga sebaliknya, tidak ada masalah jika seorang perempuan dia bertanya juga kepada seorang laki-laki tentang sesuatu yang belum diketahuinya. Dan ini banyak sekali contoh di dalam hadis-hadis Nabi SAW, ya, bagaimana seorang wanita itu datang kepada Rasulullah SAW, ya, mengadukan tentang perihal dirinya, ya, yang belum mengetahui sesuatu, kemudian ditanyakan kepada beliau. Ya, banyak sekali kasus yang menyebutkan hal ini. Seorang perempuan dia bertanya kepada seorang laki-laki. Maka ini hukumnya adalah tidak masalah, tidak mengapa, ya, kalau memang itu dibutuhkan, ya, kalau memang itu diperlukan. Dan ini juga sekali lagi kita katakan bahwa ini adalah keteladanan yang sangat baik, karena ini merupakan sarana bagi kita semuanya untuk lebih memahami, mengetahui tentang syariat agama kita yang mulia, yaitu Islam ini, melalui jalur bertanya. Dan bertanya ini juga alhamdulillah sudah banyak sarana yang bisa digunakan. Bisa secara langsung begini, ya, langsung bertanya, atau bisa melalui tulisan, atau bisa melalui SMS, bisa melalui banyak media, ya. Alhamdulillah banyak para ulama yang meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kaum muslimin terkait dengan masalah syariat agama Islam ini yang mulia. Maka sekali lagi hendaklah kita berusaha juga mengikuti keteladanan mereka ini. Salah satunya dalam hal kesungguhan untuk mengetahui sesuatu tentang syariat Islam. Yang kedua juga kesungguhan untuk bisa menghafal, ya. Untuk bisa menghafal. Dan kita semuanya alhamdulillah diberikan sarana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa sarana yang dengan itu kita akan bisa menghafal. Kita alhamdulillah otaknya masih sehat begitu, ya, bisa, ya. Dan jangan berkecil hati ibu, saya sudah tua, ya. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang usianya sudah 60 tahun misalnya, atau 70 tahun, insya Allah 80 tahun belum ada. Saya ingin cerita sedikit menyimpang dari tema ini kaitannya dengan masalah menghafal ini. Ada sebuah cerita yang sangat menarik ibu. Ini terjadi pada seorang wanita yang usianya sudah 80 tahunan. Kalau di negeri kita Indonesia, kira-kira usia seorang wanita yang sudah sampai pada usia 80 tahunan ini, kira-kira apa ibu yang kita dapati dari wanita itu? Kelemahan, ya, sudah sepuh, ya, kelemahan fisiknya, kelemahan mungkin saja daya ingatnya, ya. Kita jumpai nenek-nenek kita, ya, yang mengalami hal ini. Mungkin di antara mereka juga ada yang sudah kembali menjadi seperti hanya anak kecil, ya, seperti hanya anak kecil, ya. Ditanya sudah makan, padahal sudah, jawabannya belum, ya, dan seterusnya. Ya, mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya dari hal kepikunan ini. Demikian fenomena yang kita lihat dari orang yang sudah usianya demikian. Tapi dalam cerita ini sangat menarik sekali. Wanita ini ibu punya keinginan yang sangat kuat untuk bisa menghafal Al-Quran.
Untuk apa Ibu? Menghafal Al-Quran. Kalau Ibu bayangkan Al-Quran itu berapa jumlah macam-macam ya ketebalannya, tapi berapa jumlah ayatnya? Banyak ya, banyak sekali. Tapi wanita ini yang sudah tua ini, dia memiliki kesungguhan untuk menghafalkan. Kelemahan fisiknya bukan penghalang untuk berusaha menghafal Al-Quran ini. Dia mulai menghafalkan, start dari nol, menghafalkan. Akhirnya tidak lewat 2 atau 3 tahun, dia sudah mampu untuk menghafal semua dari Al-Quran itu. Ini subhanallah, luar biasa ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya taufik untuk bisa menghafal Al-Quran ini. Maka ini adalah nikmat yang sangat agung. Dan saya kira ibu-ibu yang di sini juga bisa, saya kira. Ya. Tinggal bagaimana kita bersungguh-sungguh saja. Ya. Dan tidak ada kata istilah terlambat, nggak ada Bu ya. Nggak ada. Karena ini pertama adalah karunia dari Allah. Maka siapa yang bersungguh-sungguh untuk berusaha mendapatkan karunia yang mulia ini, insya Allah Allah memberikan kepadanya jalan untuk bisa mendapatkan hal tersebut. Maka ini juga bagian dari keteladanan yang dicontohkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala. Beliau bisa menyebutkan apa yang beliau dengar, dia ketahui dari suaminya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini juga di sana ada pelajaran bahwa menyampaikan, ya, pelajaran menyampaikan. Ketika kebaikan itu sudah didapatkan, disampaikan kepada orang lain, ya, baik melalui pemberian jawaban atau melalui cara yang lain, seperti yang disebutkan oleh dalam hadis ini, Ibu Aisyah memberikan ilmunya terkait dengan apa yang dia ketahui dari apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ya, kepada orang yang bertanya kepada dirinya, yaitu Abu Salamah ini. Maka ini juga memberikan pelajaran kepada kita untuk menyampaikan kebaikan yang telah kita ketahui. Sekalipun orang yang kita sampaikan kepadanya itu tidak memiliki sama sekali hubungan kekeluargaan dengan kita, karena Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf ini, ya, nampaknya tidak memiliki hubungan kerabatan dengan Aisyah radhiyallahu taala. Ya. Meskipun demikian, Aisyah memberikan sumbangsi ilmunya ini yang dia ketahui dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan ungkapan beliau bahwa ketika Aisyah radhiyallahu taala ditanya, beliau memberikan jawaban dengan ungkapan kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaftatihu salatahu idza qama min al-laili. Diungkapkan dengan kata kana, diikuti dengan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab itu, Ibu biasanya menunjukkan hal ini adalah sesuatu yang biasa dilakukan. Maka ini menjadi pelajaran juga bahwa doa ini alangkah baiknya kalau kemudian kita seringkali membacanya, berkali-kali, ya. Apa yang telah dulu kita ketahui dari doa iftitah yang telah kita pelajari, ya, itu juga kita ingat-ingat, kita hafalkan. Demikian juga doa ini, karena Nabi SAW dikatakan di sini kana yaftatihu, beliau biasa. Kalau ungkapan biasa menunjukkan sering diulang-ulang demikian. Ya. Maka ini hal yang sangat baik bagi kita sekalian untuk mengulang hal ini. Kemudian dikatakan membuka atau memulai sholatnya, maksudnya tadi adalah beliau membacanya ini sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya. Karena ungkapan membuka itu berarti setelah takbiratul ihram. Allahu Akbar. Sebagaimana kita ketahui bahwa sholat itu pembukanya apa Ibu? Pembukanya adalah takbiratul ihram. Miftahus sholati takbir. Pembukanya sholat itu adalah, kuncinya sholat adalah takbir. Maka yang dimaksud dengan membaca doa ini adalah setelah beliau bertakbir, takbiratul ihram, sebelum membaca surah Al-Fatihah. Ya. Nah, ibu sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, ungkapan di malam hari dalam sholat di malam hari ini juga menunjukkan sebuah kekhususan bahwa doa ini alangkah baiknya kalau dibaca ketika seorang itu hendak qiyamul lail. Kapan itu qiyamul lail Ibu?
setelah sholat isya. Di sana ada kesempatan untuk qiyamul lail, mulai dari witir ya, misalnya witir setelah sholat atau sebelum tidur ini bisa kita lakukan. Ya. Kemudian kalau toh nanti misalnya bangun di malam hari, ya, kita masih boleh untuk mengerjakan semampu kita, misalnya 2 rakaat ya. Namun kita tidak mengulangi witir kembali karena Nabi SAW mengatakan la witrani fil lailah, tidak ada 2 witir itu dalam satu malam ya. Tidak boleh tidak ada 2 witir dalam satu malam ya. Maka ketika kita mengawali sholat kita, alangkah baiknya kemudian kita membaca doa ini. Namun apakah ini berarti doa ini hanya dibaca pada saat momentum qiyamul lail? Para ulama memang ada yang mengatakan dibatasi, artinya dalam hal itu saja. Namun demikian sebagian ulama yang lain mengatakan hal ini tidak menjadi terlarang jika doa ini juga dibaca di luar qiyamul lail. Di luar qiyamul lail, misalnya sholat sunnah ya, atau bahkan sholat wajib. Karena ini termasuk golongan dari doa iftitah, permulaan sebelum seorang itu membaca surah Al-Fatihah. Kalaupun dia membatasinya di qiyamul lail, ya, zahir hadis ini juga tidak masalah, tidak mengapa ya, tidak mengapa. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis ini juga Ibu terdapat sebuah faedah, yaitu ini menunjukkan sebuah anjuran untuk merenungi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungi apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang bersifat kauniyah, yaitu alam semesta ini. Seperti dalam hadis ini disebutkan contohnya ya, ada langit ya, kemudian ada bumi. Ini adalah merupakan bagian dari tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang sedemikian kokohnya ini tidak bertiang. Kalau ibu-ibu melihat masjid ini ada tiangnya enggak? Ada ya. Terus di sana juga ada tiangnya, masing-masing pojok. Logikanya Ibu, kalau bangunan itu tidak ada tiangnya, kira-kira bisa berdiri tidak Bu? Tidak bisa. Tapi hal itu tidak terjadi pada langit. Ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita lihat ini, mana coba Ibu bisa menyaksikan ada tiangnya? Tidak ada. Bagaimana langit ini kok tidak jatuh? Yaitu tadi menunjukkan bagian dari apa? Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Langit yang sedemikian besarnya ini menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala yang sangat agung, yang sangat besar. Maka ketika Ibu kita renungkan hal ini akan menjadikan kita akan semakin bertambah keimanannya. Semakin kita merasa bahwa kita ini adalah seorang hamba yang lemah. Dibandingkan dengan langit tidak ada apa-apanya. Apalagi dengan langit, dengan bumi saja demikian. Tidak ada apa-apanya kita. Seorang hamba yang lemah. Bahkan bapak kita dulu, Nabi Adam alaihi salatu wassalam, diciptakan dari apa? Dari tanah. Materi yang sedemikian kecil ini menunjukkan kelemahan kita. Maka dengan kita merenungi, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ditampilkan oleh Allah di alam semesta ini, Ibu, ini akan membantu kita untuk semakin menambah keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kita selalu saja berusaha untuk mengambil pelajaran dari setiap apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam semesta ini. Bahkan dari diri kita sendiri ya. Kita banyak mengambil pelajarannya sebagaimana yang dianjurkan Ibu kepada kita sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatakan Ibu, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, ketika kalian itu perhatikan ya. Mulai dari ujung rambut bagian atas sampai dengan kaki. Subhanallah, ini semuanya menunjukkan keagungan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa bikinnya sendiri ya. Maka hal ini akan menjadikan kita apa? Semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka
disebutkannya langit dan bumi dalam hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menghayati dan memahami, merenungkan dan mengambil pelajaran dari setiap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, juga ini menunjukkan anjuran untuk banyak memohon petunjuk pada Allah. Dari hadis ini, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW ini juga menunjukkan kepada apa? Agar kita hendaknya banyak-banyak untuk mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Nabi SAW di sini mengatakan, ya, ihdini, lima ikhtulifa fihi minal haqqi bi'idhnika. Tunjukilah aku, ya, tunjukkanlah kepadaku yang hak dalam perkara yang diperselisihkan. Tunjukilah aku pada yang benar. Ini merupakan anjuran yang sangat keteladanan dari Nabi kita SAW untuk kita banyak-banyak memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa taala, agar kita ditunjukkan yang benar. Dan tentu saja setelah kita mengetahui yang benar itu, kemudian kita diberi taufik oleh Allah untuk berjalan di atas yang benar tersebut, ya. Maka dari itu ibu kita tidak bosan-bosannya, ya. Ketika kita sholat, kita selalu minta petunjuk kepada siapa ibu? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas siratal al-mustaqim, supaya kita ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus ibu. Hal ini sangat penting karena kalau kita ibu tidak mengikuti petunjuk atau tidak mendapatkan petunjuk, ya, dikatakan dalam sebuah hadis qudsi itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum dhaluna illa man hadaituhu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semuanya sesat kecuali siapa di antara kalian yang aku beri petunjuk padanya. Maka itu artinya orang yang tidak mendapatkan petunjuk, orang yang tidak mengikuti petunjuk, dia telah sesat dari jalan yang lurus. Maka dari itu, ungkapan berikutnya Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, ya, fastahduni, mintalah kalian kepadaku petunjuk, ya. Niscaya aku akan memberikan petunjuk ini bagi orang-orang yang kemudian dia bersungguh-sungguh untuk meminta petunjuk tersebut, ya. Kemudian dia bergantung pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan taufik kepadanya. Setelah petunjuk itu sampai kepadanya, dia akan terbimbing untuk berusaha istiqomah di atas jalan petunjuk yang telah ditunjukkan kepadanya tersebut. Maka ini sangat penting bagi kita semuanya agar kita senantiasa memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa itu kita meminta petunjuk pada Allah? Karena memang Allah Subhanahu wa taala itulah zat yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu yahdi man yasha ila shiratal mustaqim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ibu, ya, memberikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki ke jalan yang lurus, seperti mana disebutkan di dalam surah Al-Baqarah di ayat 213. Allah mengatakan itu, wallahu yahdi may yasha'u ila shiratal mustaqim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk kepada orang siapa saja yang dikehendakinya kepada jalan yang lurus. Maka hak memberikan petunjuk adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu adalah milik Allah, maka sudah selayaknya itu kita selalu memohonnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga menunjukkan bahwa kebenaran itu adalah jalan yang lurus. Menunjukkan apa? Bahwa kebenaran itu adalah jalan yang lurus. Karena tadi diminta, Nabi SAW meminta kepada Rabbnya agar apa? Diberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maka itu artinya apa? Bahwa kebenaran itu adalah jalan yang lurus. Maka orang yang mengikuti kebenaran itu berarti dia telah meniti jalan yang lurus, ya. Dan kebenaran itu adalah sumbernya dari mana ibu? Sumbernya adalah dari syariat Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu datang dari Tuhan kalian. Maka
maka sumber kebenaran itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa yang ingin mendapatkan kebenaran, dia harus apa Ibu? Dia harus belajar tentang syariat Islam ini, kemudian mengambil syariat Islam itu untuk sebagai jalan dalam meniti kehidupannya di dunia ini. Sehingga ketika dia mengikuti petunjuk syariat ini, dia akan apa Ibu? Akan berjalan lurus di atas petunjuk, dan jalannya yang demikian ini adalah jalan yang benar, jalan yang lurus. Ya. Nah, itu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yang lainnya yang ditunjukkan dalam hadis ini juga ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa segala sesuatu itu nanti pada hari pembalasan berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan pengadilan untuk setiap orang yang melakukannya. Yang dilakukannya di dunia ini nanti akan ada pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini adalah pengadilan yang seadil-adilnya. Pengadilan yang seadil-adilnya, tak seorang pun yang dia akan terzalimi, merasa dia sudah demikian dan dia sudah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tidak mendapatkannya. Tidak, dia akan mendapatkan hal itu sekecil apapun itu. Sehingga dikatakan Ibu di dalam surah Al-Mu'min atau surah Ghafir di ayat 17, Allah mengatakan al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat. Al-yauma, pada hari ini, yaitu di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, tujza kullu nafsin bima kasabat. Setiap jiwa itu akan diberikan apa? Balasannya atas apa yang telah dilakukannya. Allah menegaskan la dzulmal yaum, tidak ada kezaliman pada hari tersebut. Artinya semua itu akan betul-betul mendapatkan Ibu, balasan sesempurna-sempurnanya. Tidak tersisa sedikit pun. Sekecil apapun kebaikan yang dilakukannya itu pasti akan mendapatkan. Jika ini Ibu kita yakini, maka sejatinya ini akan mendorong kita untuk bersungguh-sungguh berusaha. Sebaik sekecil apapun kebaikan yang kita ketahui, kita akan berusaha untuk melakukannya. Maka dari itu Nabi SAW mengatakan, la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an. Janganlah kalian itu menyepelekan sedikit pun kebaikan tersebut. Karena itu akan didapatkan dan akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan balasan yang seadil-adilnya. Yang kedua, sejatinya ini juga itu menjadi obat bagi kita untuk tidak terjatuh ke dalam penyakit merasa sia-sia, merasa kecewa. Ya. Kalau kita Ibu ya biasanya, misalnya kita sudah melakukan kebaikan. Misalnya kita sudah melakukan kebaikan kepada seorang, tapi tidak ada penghargaan dari orang yang telah kita berbuat baik kepadanya. Kira-kira rasa kita akan kecewa atau tidak? Akan kecewa. Tapi lain itu dengan orang yang dia melakukan kebaikan itu bukan karena orang tadi, tapi karena dia yakin dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia tidak peduli apakah orang yang yang memberikan kebaikan tersebut akan memberikan imbal yang baik atau tidak, karena urusannya sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sejatinya juga merupakan bagian dari obat untuk mengatasi penyakit Ibu, merasa kecewa. Karena seorang yang beramal karena Allah Subhanahu wa taala itu dia tidak akan pernah kecewa. Berbeda dengan orang yang beramal karena manusia, mengharapkan imbal balik dari manusia yang telah dia diberikan kebaikan padanya. Apakah dia itu suami kita atau anak kita atau orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan kebaikan kita. Maka ketika harapan kita adalah manusia, ini sungguh banyak kekecewaan yang kita dapatkan. Ya. Berbeda dengan itu kalau kita melakukan itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwa ini tidak akan sia-sia, tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan itu tidak akan sia-sia di hadapan Allah. Maka ini akan membantu seorang terdorong untuk melakukannya itu
tidak mengenal rasa kecewa. Ya, kalaupun dia kemudian akan jatuh, dia teringat bahwa itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah disia-siakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sementara dia itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya aku akan memberikan penghidupan yang baik kepadanya. Merasa cukup dengan apa yang sebagian ahli tafsir menafsirkannya dengan ungkapan qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, artinya juga merasa cukup dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang dilakukan tersebut adalah semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Sehingga ketika pun manusia tersebut tidak memberikan imbalan baik kepadanya, dia tidak akan pernah kecewa. Karena menjadi tujuannya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini juga akan mengatasi kemalasan. Mengatasi apa itu? Kemalasan. Karena seorang yang sudah yakin dengan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan bersemangat. Akan bersemangat. Dan di penghujung ayat tadi dikatakan walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan pastilah akan kami berikan kepadanya balasan yang lebih baik dari apa? Dari apa yang mereka lakukan. Nah, ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini 6 faedah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang singkat ini. Mudah-mudahan mengingatkan kita, dan mudah-mudahan pula Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa menghafal doa yang singkat ini sehingga kita bisa mengamalkannya. Wallahu a'lam. Shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.